Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu, hari ini kita mesti jaga kemurnian hati kita. Kalau Bapak Ibu dipercayakan sebagai gembala, pendeta, hamba Tuhan, penginjil, atau apapun juga, atau mungkin orang yang mentorin orang, memuridkan orang, melayani orang, mengonselingin orang, atau apapun yang dipercayakan dalam kehidupan kita harus belajar melayani dengan kemurnian hati. Bukan karena ingin dipuji, mencari keuntungan, untuk diberkati, untuk didapat pujian, dapat duit, dapat persembahan, dapat uang, dapat keuntungan. Tetapi kita belajar melayani pengabdian diri. Mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita ini sudah dipulihkan Tuhan, kita sudah ngalami Tuhan, tentunya kita akan dipakai Tuhan untuk memulihkan yang lain. Dan waktu Tuhan percayakan pelayanan, harusnya pelayanan kita itu murni. Jangan karena ada embel-embelnya. Kita harus belajar menjadi berkat bagi banyak orang dengan ketulusan. Jangan apa-apa itu diukur dengan duit, apa-apa diukur dengan persembahan. Nanti kalau apa-apa kita nilai dengan uang, kemurnian di dalam hati kita ini tidak ada. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Kalau Tuhan panggil kita menjadi berkat, pasti Tuhan yang memberkatin kita. Jangan pernah mengharap kepada orang lain. Justru kita belajar menabur. Justru kita belajar memberkati. Jangan mengharap persembahan ketika kita pelayanan. Ketika kita mengkonselingin orang, mendoakan orang, atau dipakai untuk apapun juga. Memuridkan mungkin. Menggembalakan mungkin. Jangan dengan motivasi hati yang jahat. Motivasi yang tidak kudus, motivasi yang hanya sumbernya pada keuntungan diri sendiri. Kita harus belajar menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita ini sudah dipanggil Tuhan, sudah diberkatin Tuhan, tentunya Tuhan sudah jagain, Tuhan proteksi, Tuhan cukupi semua kebutuhan kita, ya kita harus berbagi berkat. Hari ini kalau ada beberapa orang yang masih problem dan bermasalah, ya kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika kamu menghadapi masalah, tekanan, dan persoalan itu, Tuhan pakai persoalan masalah itu kamu belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk dididik, diajarin. Nah, ketika engkau sudah mengalami kemenangan, ketika engkau sudah dipulihkan Tuhan, Tuhan akan pakai hidup untuk memulihkan orang lain. Nikmatin saja semua persoalan yang terjadi hari ini. Apapun persoalan, apapun problemnya, apapun kejadiannya, apapun masalahnya, jalan terus sama Tuhan. Pak, saya ini udah stres, Pak, saya ini nggak tahu jalan keluarnya, Pak, saya ini udah bingung. Saya pernah ngalami di titik seperti itu. Bagian kita kalau kita bingung, kita stres, nggak tahu jalan keluarnya, kita berserah saja sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan memberkatin kita. Tuhan tidak hanya sekedar memberkatin, Tuhan akan pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya sebelum kita menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan akan proses kita, Tuhan siapkan kita, Tuhan murnikan kita, Tuhan bersihkan kita, Tuhan ajarin kita untuk hidup dalam kebenaran yang sejati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang kau alami hari ini, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu ke depan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Masalahmu hari ini tuh hanya persiapan saja menuju sesuatu yang lebih besar ke depannya. Hari ini saya melihat banyak sekali orang datang konseling sama saya. Mereka menghadapi masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang susah untuk diselesaikan. Tapi kita ini punya Tuhan. Kita ini melayani Tuhan. Kita ini memiliki Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu mengerti. Kita memiliki imam besar yang pernah mengalami penderitaan. Dia ngerti kekurangan kita, dia ngerti kekelemahan kita, ngerti masalah kita. Dia tahu persis loh masalah kita itu seperti apa, problem kita, mumetnya kita, ruwetnya hidup kita. Apapun yang kita alami dia tahu persis. Kalau dia tahu persis, dia tidak akan biarkan kita keleleran, hancur dan babak belur tentunya. Wong sebelum kita kenal Tuhan saja dia rela mati buat kita. Apalagi kalau hari ini kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Ketika Tuhan bawa hari ini dalam proses-proses yang gak enak, masalah yang enak, dan kita bisa melewatinya, suatu hari kita akan dipromosi Tuhan, dipakai Tuhan, diberkatin Tuhan. Bahkan kita dipakai untuk memberkatin orang lain.
Ketika kita dipakai untuk memberkati orang lain, menjadi berkat buat orang lain, kita harus memiliki tetap kemurnian hati. Ketika kita melayani Tuhan, kita juga harus tetap memiliki kemurnian hati. Jangan sampai kita mengambil keuntungan diri sendiri. Jadi hamba Tuhan itu jangan fokusnya pada diri sendiri terus. Fokusnya untungku apa? Aku dapat berkat enggak? Aku dapat duit enggak? Aku dapat persembahan. Kita harus belajar memiliki kemurnian hati. Karena pelayanan kita ini harusnya melayani dengan tulus karena kita ini mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Petrus ngomong seperti ini karena dia pernah ditantang Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-21, ayat 15-17 ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku tahu bahwa engkau mengasihi aku." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali diulang pertanyaan tersebut. Disuruh ngurusin, disuruh memberi makan. Bukan malah kita gundulin. Di dalam bahasa Indonesia, pelihara, rawat, beri makan. Nah, kita sekarang banyak sekali hamba Tuhan. Ketika dipercayakan gereja besar, jemaatnya besar, lupa daratan, lupa lautan. Hanya yang dikejarannya persembahan, buah sulung, atau persembahan yang aneka macam warna, hanya kepentingannya untuk duit dompetnya sendiri. Bapak Ibu, kita harus kasih makan mereka. Hamba Tuhan yang benar itu bukan hanya sekedar ngotbahin, bukan hanya sekedar minta persembahan. Harusnya hamba Tuhan yang benar itu juga memberi makan kepada orang jemaat-jemaat yang susah dan kekurangan. Tapi kalau hari ini banyak gereja bikin di kota besar, karena di kota besar itu ada duitnya, tapi di pedalaman-pedalaman, di kampung-kampung kecil tidak. Motivasinya sebenarnya entah uang aja. Kalau buka gereja yang di kota-kota besar, di kota-kota kecil tidak mau buka, intinya hanya duit. Ada income saja. Yang dikejar itu pemasukan. Kalau gereja itu sudah dibikin seperti perusahaan, dengan caranya dunia, kita itu bawa sistem dunia, sistemnya Babel ke gereja. Itu udah jahat di mata Tuhan. Kalau orang Babel, sistem Babel itu, dunia dibawa ke dalam sistemnya gereja Tuhan. Pola pikirnya orang dunia, caranya orang dunia mengelola, dipakai di dalam gereja Tuhan. Dunia ya bikin franchise, tujuannya untuk uang dan keuntungan. Tapi kalau gereja buka gerejanya tujuannya sekedar itu tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian. Itu tidak ada ketulusan, itu tidak ada kemurnian di dalam hatinya. Nah, itu yang perlu dimurnikan. Supaya kita ini melayani Tuhan dengan ketulusan. Fokusnya melayanan kita itu hanya untuk Tuhan. Kita harus belajar memurnikan hati kita ini masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan terus setiap hari minta Roh Kudus sucikan, Roh Kudus murnikan. Jangan sampai hati saya ini melintir dengan uang, dengan persembahan, dengan berkat yang ada. Kita dapat pewahyuan itu datangnya free dari surga sendiri, dapat pewahyuan, dapat hikmat dan pengertian. Tapi kita ini sekadang hamba Tuhan, kalau udah diundang khotbah aja udah mengharapkan persembahan. Padahal kita dapat bahan khotbahnya gratis dari surga. Jadi jangan sampai kita mematok harga itu ya. Mendingan kamu nih jadi tukang sulap atau tukang apalah yang dapat benar-benar bisa patok harga. Kita hamba Tuhan nggak bisa seperti itu. Kita ini melayani dengan tulus. Karena kenapa kok kita melayani jadi hamba Tuhan? Karena kita mencintai Tuhan. Karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Makanya ini penting sekali ini, belajar terus memurnikan hati. Jangan hanya sekedar mencari keuntungan. Kalau dipercayakan pelayanan, dipercayakan orang untuk dilayani, percayakan gereja, percayakan mengembalakan. Jangan sekedar ambil keuntungan. Belajar memiliki kemurnian hati. Itu banyak hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa pelayanan dari nol, setia itu mereka kadang benar-benar mendedikasikan sepenuhnya hidupnya untuk Tuhan. Itu lebih salut daripada hamba-hamba Tuhan kota hari ini. Yang dikejar aja ketenaran, kemewahan, persembahan gede, pujian dan pengagungan. Ya, tidak semua pendeta kota seperti itu. Banyak pendeta-pendeta yang di kota-kota besar juga murni. Banyak hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di mega church itu juga murni, tulus melayani Tuhan juga banyak. Yang tidak tulus juga banyak. Ya, kita mesti koreksi hati kita masing-masing sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayanan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati yang dari dalam nih. Kita melayani, kita memberi hidup kita hanya kepada Tuhan karena kita mencintai dan mengasihi. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Kita nggak boleh memerintah. Karena dia jemaatku, diomongin ngomong sembarangan.
seperti aset aja, jemaat seperti dijadikan aset. Ini banyak gereja menjadikan jemaatnya seperti aset, atau seperti sapi perahan, atau seperti domba perahan, diperasin susunya. Kita nggak boleh. Mereka adalah jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Mereka adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kalau Bapak Ibu rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu bukan karena Bapak Ibu suka sama saya sebenarnya, karena Bapak Ibu mencintai Tuhan, pengen dengar firman Tuhan. Bapak Ibu miliknya Tuhan. Bapak Ibu ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, pengen mengenal kebenaran. Bukan karena tertarik sama saya. Saya ini nggak menarik, mukanya pun juga nggak terlalu menarik. Makanya jarang upload video yang kelihatan muka kan. Lebih baik pajang foto aja. Karena muka saya ini nggak menjual. Muka saya itu tidak menarik. Tetapi firman Tuhan dan Yesus yang menarik. Bapak Ibu meski cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dedikasikan hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh, jangan sembarangan dan sembrono. Bahkan kita sampai jadi orang Kristen pun jangan mentang-mentang kita rohani, kita bisa merendahkan orang lain, ngata-ngatain, menjelekkan, ngomong kasar pun tidak boleh. Apalagi para hamba Tuhan. Jangan memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Mereka ini adalah miliknya Tuhan. Kita mesti hormatin, kita mesti hargain, kita rawat Tuhan. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tapi kalau hamba Tuhan itu memiliki kemurnian hati ya, hidupnya, perkataan, perbuatannya mencerminkan kemurnian yang datangnya dari Tuhan ya, karakternya Yesus Kristus Tuhan, ya otomatis jemaat-jemaat itu hormat dan respek. Karena ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan kita memberikan teladan dari kehidupan kita, praktek hidup kita hari-hari ini mencerminkan bahwa benar-benar ini benar-benar hamba Tuhan yang murni dan tulus, yang mencintai Tuhan, yang hidup dalam kesucian dan kekudusan. Makanya setiap orang percaya harusnya hidupnya semakin hari semakin diperbaharui. Seperti Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan hari ini, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang memperbaharui pola pikirmu, cara pandangmu. Ketika pola pikirmu diperbaharui, cara pandangmu diperbaharui, otomatis karaktermu berubah, semakin diperbaharui menjadi serupa segambar dengan Tuhan, ngikutin kebenaran firman Tuhan. Ujungnya apa? Hidup menjadi teladan, jadi contoh, jadi inspirasi bagi banyak orang. Benar, orang ini loh, kelakuannya, karakternya, sifat dan perbuatan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, bukan malah menjadi batu sandungan. Kalau hari ini suami-suami atau istri atau orang tua yang masih jadi batu sandungan buat pasangannya atau bagi anak-anaknya, bertobat, balik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh balik kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi pasangan hidup kita, bagi anak kita, bagi mertua kita, bagi orang tua kita, bagi saudara-saudara kita, bahkan bagi banyak orang. Hidup kita real menjadi berkat bagi mereka, menjadi teladan bagi banyak orang. Orang benar melihat penyertaan Tuhan, karakter ilahi yang manifestasi melalui kehidupan kita. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Jelas, segala sesuatu yang kita kerjakan tulus di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan, pasti akan mendapat upahnya. Nanti kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, ini anak-anak muda, harus tunduk kepada orang-orang yang tua, harus respek dan hormat. Apalagi sama orang tuamu, kamu mesti menghargai dan menghormati. Jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong merendahkan. Kita sama orang tua, kita belajar menghormati. Dengerin khotbah saya di YouTube tentang menghormati orang tua itu. Saya bahas lebih detail. Bagi kita anak-anak muda hari ini yang generasi milenial ini kurang tata keramanya, ini berkurang, etikanya kurang. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar nih, punya etika, punya tata krama, karena kita mesti belajar lebih sopan, lebih menghargai orang yang lebih tua, lebih respect, lebih hormat. Karena orang-orang tua itu lebih banyak pengalamannya tentunya. Mereka harus kita hormatin, kita hargain. Harusnya kita anggap mereka adalah seperti orang tua kita. Kita mesti belajar hidup kita memberi contoh yang baik. Sebagai orang muda ini punya tata krama dan etika. Jangan sembrono dan sembarangan. Saya belajar sama siapapun orang yang lebih tua dengan saya mesti belajar hormat dan respect. Tidak hanya sama orang tua, bahkan orang seumur sebaya dengan saya atau orang di bawah saya pun saya belajar respect dan hormat. Memperlakukan mereka dengan terhormat. Nguwongke. Karena pada dasarnya setiap orang itu ingin dihormatin, pada dasarnya setiap orang itu ingin dihargai, ya kita harus seperti itu. Kalau orang mau didengerin perkataannya ya harus hormatin. Sikap tindak tanduk kamu ya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan sembarangan, jangan sembrono.
Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jangan congkak, jangan sombong, jangan angkuh nih. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jangan membanggakan diri. Belajar menghormati orang yang statusnya lebih rendah dari kita. Bahkan orang yang kita anggap statusnya rendah di dalam rumah kita. Mungkin pembantumu, mungkin supirmu, mungkin pegawaimu, atau siapapun juga yang kita anggap rendah. Kita mesti respect dan hormat sama mereka loh. Jangan mentang-mentang karena kita gaji mereka, kita bayar mereka, kita ngomong sembarangan. Hidupmu nggak akan jadi contoh. Jangan juga membanggakan diri, sombong, angkuh, tepuk dada dan bilang, lihat nih aku, apa yang ku miliki, apa yang ku capai. Nggak perlu lah kayak begitu. Kalau kita ini didapatin sombong dan congkak, Tuhan pasti rendahkan. Tapi kalau kita ini belajar memiliki kerendahan hati, Tuhan pasti tinggikan. Suatu hari Tuhan akan promosi kita lebih powerful, lebih luar biasa sekali. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkannya pada waktunya. Kita harus belajar benar-benar jadi orang yang memiliki karakter yang rendah hati. Jangan membanggakan diri. Kalau ngomong sama orang itu jangan fokusnya pada dirimu sendiri. Kalau berbicara, ngobrol, ngomong, ketemu orang, atau apapun juga lah, aktivitas kita lah dengan orang lain. Jangan membanggakan diri sendiri. Yang kita banggakan itu Tuhan. Yang kita muliakan itu Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan membanggakan dirimu sendiri. Kalau kita ini belajar memiliki kerendahan hati, Tuhan itu akan tinggikan kita. Tapi kalau kita tinggi hati, Tuhan akan rendahkan. Bapak Ibu, kita harus belajar merendahkan diri kita ini di bawah tangan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dan Tuhan bikin berhasil, kita diberkati mungkin, kita dapat posisi bagus, kita punya jabatan bagus, kita dipromosi Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan, dipercayakan menggembalakan gereja besar, dipercayakan jadi gembala, dipercayakan memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, bisnis yang baik, mobil yang bagus, rumah yang bagus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu pemberian Tuhan. Kita tanpa kekuatan Tuhan, kita tuh nggak bisa melakukan apa-apa sebenarnya. Jangan juga merasa sok pintar, sok hebat, bisa ngomong, bisa merendahkan orang lain. Biasanya orang-orang yang sombong, biasanya orang-orang yang angkuh itu gampang merendahkan orang lain. Kita mesti belajar rendah hati. Jangan membanggakan diri. Nanti kalau kamu sombong, nanti Tuhan pasti rendahkan. Tinggal tunggu waktunya aja. Tuhan pasti rendahkan. Orang yang sombong, orang yang congkak itu pasti direndahkan. Kita mesti belajar memiliki kerendahan hati ini. Saya percaya kita akan terus belajar memiliki hati Yesus, karakter Yesus. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita miliki hari ini, segala sesuatu pencapaian yang kita capai sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan saja, karena penyertaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita harus harusnya tambah nempel kepada Tuhan. Orang yang nempel kepada Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bergaul dengan firman, hatinya dibersihkan dengan firman, ngerti firman, tambah hari hatinya nempel. Benar-benar karakternya menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, Ia akan memelihara kamu. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang mengalami tekanan mungkin, ditagih utang, sedang terjerat hutang dan sedang ditagih, dikejar-kejar, debt collector mungkin, dikejar-kejar rentenir mungkin, bisnismu hancur, keluargamu berantakan, hubungan suami istrimu sedang babak belur, anak-anakmu rusak, pelayananmu tidak berkembang, seakan-akan mengalami banyak tantangan. Kita harus belajar menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Kita sudah pernah bahas beberapa hari yang lalu. Kita harus belajar menyerahkan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Di Filipi pasal yang 4 dijelaskan. Karena Allah memberikan kita damai sejahtera. Kita harus berserah penuh. Tuhan, aku serahkan nih kekhawatiranku, kecemasanku, kegalauanku, semua yang ganjil dalam hatiku ke dalam tangan kuasa-Mu. Aku percaya kalau aku berserah penuh, Engkau sendiri yang turun tangan. Tanpa Engkau, aku tidak memiliki kekuatan. Kita berserah saja sama Tuhan. Saya sering ngomong, Tuhan, ini loh aku sedikit khawatir nih, agak sedikit galau, agak sedikit kacau, agak sedikit cemas. Tuhan, aku menyerahkan hatiku ini kepadamu. Serahkan aja, ngobrol sama Tuhan. Tuhan pasti akan bela kita. Tuhan pasti akan sertain kita. Tuhan pasti akan proteksi, cukupin semua kebutuhan kita. Tuhan pasti akan lindungi dengan tangannya yang ajaib. Bapak Ibu, kita melihat penyertaan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka sudah diproteksi, dijagain Tuhan, dilindungin Tuhan, dibawa ke padang gurun sampai ke tanah perjanjian pun.
sampai merebut tanah perjanjian pun diproteksi, dijagain Tuhan. Luar biasa sekali. Bagian kita hanya menyerahkan hidup kita aja. Menyerahkan hati ini kan tidak gampang, tidak mudah. Karena seringkali hati kita itu nempelnya pada diri kita sendiri, pada kekhawatiran, kecemasan, masa depan yang nggak jelas. Akhirnya kita bingung. Orang yang bingung, stres, khawatir, itu akhirnya nggak bisa memiliki iman yang kuat. Itu kita harus serahkan. Serahkanlah kekhawatirmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kita serahin aja Tuhan. Saya ngalami kekhawatiran Tuhan, tapi aku serahkan kepadamu, Engkau sendiri yang bela. Pasti Tuhan bela. Tuhan lakukan pembelaan terhadap Yusuf, terhadap Musa, terhadap Abraham, terhadap Daniel, terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, Paulus, Silas, Barnabas, Petrus, Yohanes. Tuhan bela mereka. Saya percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membela kehidupan kita. Bahkan kita akan menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Hidup kita akan diberi kemenangan. Enjoy dan rest in the presence of the Lord. Bapak Ibu, kalau engkau sedang khawatir hari ini, apapun yang engkau mau hadapin, datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke hadapan Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hati kita ini di hadapan Tuhan. Yang kita perlu serahkan setiap hari itu hati kita nih. Karena hati kita ini seringkali melenceng. Bukan dikuasain Roh Kudus, malah dikuasain jiwa kita, dikuasain pikiran kita, dikuasain kemauan kita, dikuasain kehendak kita, dikuasain kekhawatiran kita, dikuasain kecemasan kita, dikuasain dengan hal yang buruk dan jelek. Nah, kita harus menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita jadikan korban setiap hari. Setiap bangun pagi kita nyembah Tuhan, kita serahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita serahkan pikiran kita, kita serahkan kemauan kita, kita serahkan kehendak kita serahkan seluruh jiwa kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita ini kita serahkan di hadapan Tuhan, jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya, kalau itu kita lakukan setiap hari, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memproteksi kita, Tuhan akan menjagain kita, bahkan Tuhan akan melakukan hal besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Ayat yang 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis itu berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Hari ini musuh kita itu bukan darah dan daging, kata kitab Efesus, tetapi roh-roh jahat di udara. Dan iblis sampai hari ini dia mengembara, dia berjalan, berkeliling, dia mencari orang yang bisa ditelannya. Makanya dia sering kali mengaum dengan apa? Ketakutan, mungkin dengan nilai jumlah tagihan utangmu yang gede. Mungkin dia mengaum dengan surat gugatan cerai dari pasanganmu, surat billing, tagihan, surat rekening listrik yang belum dibayar, tagihan sekolah anak-anak yang harus perlu dibayar. Banyak hal. Dia bisa mengaum dengan banyak hal. Tapi kita mesti sadar dan kita mesti berjaga-jaga. Kita harus berjalan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya di ayat sebelumnya kan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Tuhan itu akan pelihara kita. Dan kita mesti sadar dan berjaga-jaga bahwa kita memiliki lawan hari ini. Karena kehidupan kekristenan itu adalah peperangan setiap hari. Lawannya adalah iblis dan roh jahat di udara. Ya, kita mesti tahu persis ini. Dia bisa menjerat kita dengan begitu rupa, dengan tipu dayanya, karena dia berkeliling mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya apa? Yang dikuasain oleh pikiran buruk, pikiran jelek, bukan menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Saya percaya, kalau orang-orang ini hidup ngerti kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, makanya ayat 9 ngomong begini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita harus belajar melawan dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman rema yang disampaikan. Bapak Ibu mungkin baca Alkitab sendiri, mungkin Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan ini. Tiba-tiba Tuhan berbicara lewat apa yang saya sampaikan dalam hatimu. Itu menjadi rema. Tiba-tiba kamu memiliki kuasa dan otoritas yang datang dari Tuhan. Lawan itu dengan iman. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Ternyata bukan Bapak Ibu saja yang menderita. Mengalami pencobaan, mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami masalah, problem. Semua orang di muka bumi ini mengalami problem dan masalah masing-masing yang berbeda loh. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap benar-benar memproteksi, menjagai. Ayat yang 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal
Yang pertama, perhatikan baik-baik, akan melengkapi. Satu, Tuhan akan lengkapi kita. Yang kedua, Tuhan meneguhkan kita. Yang keempat, Tuhan menguatkan kita. Yang kelima, Tuhan mengokohkan kita. Memang kita ini mengalami penderitaan, aniaya, tapi Tuhan kuatkan, Tuhan kokohkan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kita untuk berjalan dalam iman, berjalan dalam kekuatan Allah. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang kita akan mengalami namanya persoalan masing-masing. Setiap orang kadarnya berbeda-beda, sesuai dengan takaran iman masing-masing. Bukankah Alkitab ngomong, Tuhan mencobai tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan mengetes, ya tidak akan kalau Tuhan menguji kita, tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya masih ada batas kekuatannya. Memang kita rasanya tidak enak, rasanya berat, rasanya sakit. Tapi kita tahu di balik semuanya itu ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan sedang ajarin kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Di ujungnya dari semua penderitaan itu, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat bukti Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkatin kita, Tuhan memproteksi hidup kita dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu, semua orang akan mengalami proses ini. Semuanya akan mengalami proses masing-masing dengan kadar yang berbeda-beda. Nikmatin saja bersama Tuhan. Kita serahkan semua kekhawatiran kita. Kita semua serahkan semua kecemasan kita. Segala sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita, kita serahkan aja di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan beracara. Tuhan sendiri akan berurusan dengan hidup kita dan Dia akan melakukan hal yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Tuhan akan campur tangan menyelesaikan semua apapun yang kita alami sampai hari ini. Tuhan itu hebat dan dahsyat. Hanya hati kita yang perlu kita serahkan sama Tuhan setiap hari. Di setiap problem yang kita hadapi, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, ada berkat Tuhan, ada promosi Tuhan. Jadi kalau kita lulus, kita akan tahu benar Tuhan sedang ngajarin kita. Kita akan sadar. Tapi kalau kita sedang mengalami, kita nggak bisa berpikir apa-apa. Kita malah sumpek kadang, kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur, bingung, kacau. Saat seperti itu, saat yang tepat untuk kita ini berserah sama Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup buat breakthrough dan terobosan. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Penyerahanmu hari ini akan menentukan engkau akan menikmati hal besar di masa yang akan datang. Hari ini kita mesti datang kepada Tuhan, nikmatin semua keajaiban dan kebaikan Tuhan. Tuhan kita itu hebat dan luar biasa. Ada masa depan atas hidupmu. Jangan menyerah, jalan terus sama Tuhan. Karena Tuhan nanti akan pakai hidup kita untuk memberkatin banyak orang. Dan nama Yesus saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Terpahat dalam loh batin kami sampai firman ini jadi kehidupan, praktek hidup hari-hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini, diberikan kemampuan secara ilahi, kekuatan secara ilahi, yang sedang menghadapi tantangan, himpitan, persoalan, godaan, atau apapun yang mereka sedang alami. Tuhan sendiri yang pegang tangan mereka. Tuhan sendiri yang proteksi mereka. Tuhan sendiri yang pegang hati mereka, Tuhan. Satu persatu Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kepercayaan memegang teguh janji Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, hamba-Mu tolak semua tipu daya setan. Hamba-Mu berdoa semua orang mengalami breakthrough dan terobosan. Mata hatinya dibukakan. Semua siasat iblis kami batalkan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Biar rencana Tuhan saja yang jadi. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, taruh tangan kanan di bagian yang sakit. Hamba berdoa untuk setiap orang yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, hamba berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Mulai hari ini, Tuhan jamah hidupmu. Kami kembalikan segalanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.